Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan masih mempelajari bab 2 ya, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Ibu harap begitu ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga jangan lupa tetap taati protokol kesehatan dan jaga diri masing-masing. Terus jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker yang double, jaga diri sendiri dan jaga keluarga kita. Oke? Baik, mari lanjut ke materi. Apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Silakan kalian perhatikan baik-baik gambar yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Makna dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan adalah bahwa tiap-tiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan adanya secara prinsip tidak ada tuntutan dari agama manapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut suatu agama. Kemerdekaan beragama di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 juga disebutkan. Kita menuju pasal 28E ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, yaitu setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikirannya dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya, pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara membangun kerukunan antar umat beragama? Sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan disebut kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga negara seagama maupun yang berlainan agama. Di negara kita mengenal konsep kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal, yaitu antar umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama maksudnya dalam umat yang sesama agama, yang sama agamanya berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Kerukunan antar umat beragama, yaitu antar umat beragama yang berbeda agama, adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Selanjutnya adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita pelajari tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.
Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya, kita pelajari tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sistem Kamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta merupakan sistem pertahanan keamanan Republik Indonesia yang melekat erat pada perangkat ideologi negara sehingga memiliki dampak untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya dan kemanunggalan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Rakyat pada khususnya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, sistem Kamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara kita diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan sebagai berikut. Ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2 menyebutkan untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat kelima yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kerakyatan, yang kedua adalah kesemestaan, yang ketiga adalah kewilayahan. Yang pertama kita bahas tentang kerakyatan. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan sebagai upaya pertahanan. Dan yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Kesadaran bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan sebagai ikut serta dalam kegiatan siskamling, ikut serta membantu korban bencana alam di dalam negeri, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Terima kasih, sekian materi yang sudah Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah memahaminya?
Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga kalian memahami dan mengerti semua materi yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa isi absensi di kolom komentar. Formatnya adalah tulis kelas underscore nomor absen underscore nama lengkap kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.